Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak ibu, hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun di tempat dan suasana yang berbeda. Mari kita buka kelas kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan juga salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke anak-anak ibu, alhamdulillah pada pembelajaran kita hari ini ibu akan melanjutkan materi yang sudah pernah ibu berikan sebelumnya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita istighfar 3 kali. Kita istighfar sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga dengan istighfar kita tadi bisa membuat kita lebih mudah dalam menerima pembelajaran kita dan Allah memberkahi setiap apa-apa yang kita dapatkan hari ini, insya Allah. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dari pembelajaran hari ini, ibu berharap anak-anak ibu bisa mengetahui dan mengenal macam-macam tumbuhan beserta dengan manfaatnya yang ada di sekitar kita. Kemudian, dengan pembelajaran hari ini, ibu juga berharap anak-anak ibu bisa mengetahui perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dan tempat tumbuhnya tumbuhan tersebut. Kemudian, yang terakhir, dari pembelajaran kita hari ini, ibu berharap anak-anak ibu bisa mengetahui nilai-nilai sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka Al-Quran dulu, surah Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya memakan dengan satu macam makanan saja. Maka mintalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang diturunkan ke bumi, seperti sayur mayur, bawang merah, kacang adas, dan bawang putih. Kemudian Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang lebih buruk
sebagai ganti dari sesuatu yang baik, maka pergilah kamu ke suatu kota. Kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kemiskinan dan juga kenistaan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan alasan yang jelas. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Baik, anak-anak ibu, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 61, Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang kaum Bani Israel yang diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, namun mereka tidak pernah bersyukur dan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61 ini, ketika mereka sudah diberikan suatu keberkahan berupa makanan manna dan salwa, kemudian mereka juga tidak merasa cukup dengan makanan itu. Jadi mereka meminta kepada Nabi Musa untuk diberikan makanan dengan jenis yang lain. Nah, pada saat diminta seperti itu, Nabi Musa lalu berkata, apakah kamu meminta sesuatu yang lebih buruk dari apa yang sudah Allah berikan? Allah sudah memberikan manna dan salwa, merupakan makanan yang turun dari langit. Tapi kemudian mereka meminta sesuatu yang keluar dari bumi. Sehingga akhirnya Allah menjatuhkan kepada mereka sebuah bencana berupa kemiskinan dan kelaparan serta kehausan. Itu dikarenakan mereka yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah, anak-anak ibu, semoga dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 61 kita belajar bahwa apa-apa Allah berikan semuanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita manusia. Nah, tadi di ayat 60 di Quran surah Al-Baqarah ayat 61 ada jenis-jenis tumbuhan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bawang merah, ada kacang adas, bawang putih dan sayur mayur lainnya. Hari ini Ibu akan menjelaskan sama kalian salah satu dari tumbuh-tumbuhan tersebut, yaitu bawang putih dan juga bawang merah. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu bukan mau mengisahkan sama kalian tentang kisahnya si bawang putih dan juga si bawang merah ya. Tapi hari ini ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang manfaat bawang putih dan bawang merah yang merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik, anak-anak ibu, bawang merah adalah salah satu rempah-rempah yang berasal dari Iran dan Pakistan, ya, dan juga pegunungan-pegunungan yang tumbuh di utara. Nah, sedangkan bawang putih ini pada mulanya tumbuh di Asia Tengah. Namun, sebagian orang Asia, Eropa, dan juga Afrika memanfaatkan bawang putih sebagai bahan makanan. Sedangkan orang-orang Mesir memanfaatkan bawang putih sebagai obat-obatan. Anak-anak ibu, bawang putih dan bawang merah ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita. Kalau kita selama ini mengenal bawang putih hanya untuk bahan makanan, ya kan? Nah, ternyata bawang putih dan bawang merah ini memiliki manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah anti kanker. Ya, selain dari itu, bawang putih dan bawang merah ini juga bisa digunakan untuk anti peradangan, menambah imunitas tubuh, ya, kemudian untuk penyakit pencernaan. Tapi hati-hati, apabila kita berlebihan memanfaatkan ataupun menggunakan bawang putih dan juga bawang merah ini bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian pencernaan seperti sembelit, diare atau mual, ya. Nah, anak-anak ibu tahu nggak bahwa bawang putih merah dan bawang putih ini selain itu dia juga melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Masih ingat nggak apa itu perkembangbiakan vegetatif? Seperti video yang sudah ibu sampaikan sebelumnya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan cara tidak kawin, ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang perkembangbiakan vegetatif. Anak-anak ibu, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Hari ini kita akan bahas satu saja, ya. Perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan, ya, yang terjadi tanpa bantuan alat reproduksi betina dan juga jantan. Jadi artinya di sini adalah tumbuhannya tidak perlu melakukan perkawinan, melainkan dia melakukan perkembangbiakan dengan anggota tubuhnya sendiri. Ya, tumbuhan apa ya yang kira-kira berkembang biak secara vegetatif alami? Bawang merah dan bawang putih jawabannya.
ya. Salah satunya adalah mereka. Bawang merah dan bawang putih melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami, di mana bawang merah ini memiliki lapisan-lapisan umbi yang nantinya di dalamnya ada yang namanya tunas. Tunas itu nantinya akan tumbuh menjadi induk-induk baru yang kemudian nantinya akan menjadi buah-buah yang baru. Makanya coba lihat dan perhatikan bahwa bawang putih ini dan bawang merah pasti dalam satunya itu terdiri dari beberapa buah, ya. Mereka tidak sendiri. Ini dikarenakan perkembangbiakannya dilakukan oleh organ tubuh mereka sendiri, ya. Dia berkembang biak menjadi lebih banyak tetap dalam satu akar ataupun dalam satu tempat dan terus menjadi banyak. Begitu juga dengan bawang merah, ya. Oke, coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah bagian-bagian dari bawang putih. Ada daun, ada siung, kemudian ada cakram dan juga akar. Siung itu dan cakram ini nantinya dia akan membentuk tunas-tunas baru. Sedangkan daun dia akan terus memanjang sehingga kita kenal yang namanya dengan daun bawang yang biasanya juga digunakan untuk bahan makanan. Jadi anak-anak ibu, dari bagian-bagian tumbuhan ini kita bisa melihat bahwa anggota-anggota tubuh yang ada pada bawang merah akan terus melakukan perkembangbiakan secara alami selama bagian-bagian tumbuhannya masih berfungsi dengan baik, ya. Nah, di sampingnya juga kalian lihat ada sekumpulan bawang-bawang merah beserta dengan daunnya lengkap dengan anggota tubuhnya yang lain. Nah, anak-anak ibu, selain dari bawang merah dan juga bawang putih, ada tumbuhan-tumbuhan lain yang berkembang biak secara vegetatif alami seperti jahe, bunga tulip, tebu, dan lain sebagainya. Baik, sekarang ibu mau bertanya, kira-kira di mana biasanya kalian lihat bawang putih atau bawang merah? Iya, benar. Biasanya bawang putih dan bawang merah itu kalian pasti lihatnya di pasar, beli di pasar, ya kan? Dibeli di pasar oleh Umi, dibawa pulang ke rumah, kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tahu nggak di mana biasanya tumbuh bawang putih dan bawang merah ini? Bawang putih dan bawang merah ini biasanya tumbuh di daerah tropis atau subtropis. Di mana daerah tropis atau subtropis ini yaitu daerah yang memiliki kelembaban suhunya sangat rendah, ya. Jadi suhunya lebih panas. Nah, coba lihat gambar di samping ini. Ini ada bagian-bagian dari kondisi geografis yang ada di Indonesia. Daerah yang memiliki cuaca subtropis itu biasanya berada di daerah daratan rendah. Daratan rendah ini merupakan salah satu dari kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah perairan, di mana ketinggiannya berada dari 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kemudian ada dataran rendah, di mana dataran rendah memiliki ketinggian 200 meter sampai 1000 meter dari permukaan laut. Kemudian ada dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Nah, anak-anak ibu, selain daripada itu, kita juga harus tahu apa yang menjadi ciri-ciri dari 3 kondisi geografis tadi. Nah, ibu sampaikan, kalau perairan biasanya lebih dikenal dengan dikelilingi oleh daerah-daerah pantai, ya. Kalau di daerah kita itu seperti di Ujung Blang, ya kan. Nah, itu adalah daerah yang tinggal di pesisir pantainya itu merupakan daerah-daerah perairan. Kalau dataran rendah itu seperti di tempat tinggal kita, di Lok Sumawe, di Cunda dan sebagainya merupakan dataran rendah. Kemudian ada yang dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu biasanya suhunya lebih lembab, ya, dan curah hujannya lebih tinggi. Ayo, biasanya tempat dataran tinggi itu di mana? Ya, benar sekali. Biasanya itu di Takengon, ya. Pasti di Takengon itu kan suhunya tuh dingin banget, ya kan? Itulah kenapa Takengon menjadi salah satu tempat yang merupakan bagian dari dataran tinggi. Mantaber anak-anak ibu semuanya. Oke. Hari ini ibu mau sampaikan bahwa tempat yang berbeda dari tumbuh-tumbuhan itu tumbuh menunjukkan bahwa kondisi geografis yang ada di Indonesia juga berbeda-beda, sehingga setiap tumbuhan yang tumbuh pun berbeda-beda. Kondisi mata pencahariannya pun berbeda-beda. Maka alangkah baiknya kita sebagai
manusia harus saling harga menghargai agar kita bisa tumbuh rasa perdamaian antar satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak ibu, dari semua keanekaragaman itu kita jadi belajar bagaimana cara kita agar mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersyukur atas keanekaragaman yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur ini merupakan salah satu bukti bahwa kita sebagai umat manusia itu membutuhkan Tuhan, membutuhkan Rabb, membutuhkan Allah yang tempat kita bergantung. Sikap bersyukur ini ternyata merupakan pengamalan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila yang pertama ini adalah penjabaran dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu esa, satu, hanya satu tempat kita meminta, satu tempat kita memohon, satu tempat kita bergantung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ibu, melalui sikap bersyukur itu kita belajar, kita tahu bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ternyata sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya saja nilai Pancasila, sila pertama itu diambil dari Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Nah, selain dari bersyukur, kira-kira sikap apa lagi yang sesuai dengan sila Pancasila yang pertama? Ada beribadah, ya, beribadah kepada Allah. Ada juga mengaji, menghafal Al-Quran, merupakan nilai-nilai sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sekarang ibu mau menunjukkan beberapa gambar sama-sama anak ibu supaya sikap-sikap ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan. Ini adalah gambar yang pertama. Di gambar ini terlihat ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Gambar ini menunjukkan perbedaan agama. Ada orang Islam, ada orang Buddha, Hindu, Kristen dan sebagainya. Di sini coba lihat pada gambar ini mereka saling berpegangan tangan. Artinya apa? Kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa walaupun kita berbeda-beda, ya. Makanya kalau nanti ada teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita nggak boleh nggak berkawan, harus saling memahami, harus saling mengerti. Karena setiap perbedaan itu Allah sendiri yang ciptakan, bukan kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, berbeda agama maka berbeda pula tempat ibadahnya. Seperti agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Ada juga agama Kristen, tempat ibadahnya gereja. Ada Buddha, tempat ibadahnya kuil. Ada juga Hindu, tempat ibadahnya vihara. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat ibadah setiap agama berbeda-beda. Bagaimana sikap kita? Harus dihargai. Kita tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain, dan mereka juga tidak boleh merusak tempat ibadah kita. Harus saling menjaga karena kita tinggal di tempat yang sama, di tanah yang sama, ya. Dan yang terakhir, ini dia, salat berjamaah. Salat berjamaah ini adalah salah satu aplikasi pada kita tentang sila Pancasila yang pertama. Dari salat ini kita sedang menunjukkan bahwa diri kita membutuhkan sesuatu yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi salat adalah perintah Allah untuk umat manusia, salah satu yaitu umat Islam, ya. Oke, anak-anak ibu, dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita sudah belajar banyak bahwa keanekaragaman budaya, agama, dan juga suku yang ada di Indonesia merupakan suatu hal dan juga nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu di negara lain kita akan mendapatkan tempat yang sama. Bisa jadi perbedaan di luar sana tidak bisa kita hargai atau tidak bisa dihargai oleh orang lain. Tapi di Indonesia kita belajar bahwa perbedaan itu harus dihargai. Nah, anak-anak ibu, hari ini sebelum kita tutup pembelajaran kita, ibu mau memberikan kalian tugas, yaitu lembar kerja siswa anak salih. Ini dia tugasnya.
Ibu, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita tutup, kita harus belajar bahwa hari ini kita sudah mengetahui banyak tentang manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita bahwa tumbuhan di sekitar kita itu sudah Allah berikan kepada kita tidak sia-sia. Semuanya memiliki manfaat yang berguna untuk tubuh kita dan juga untuk hidup kita. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan bekal untuk hidupnya. Tinggal kemudian kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk pertanggungjawaban kelak. Jangan sampai kita seperti kaum Bani Israel, ketika sudah diberikan nikmat malah kita kufur dengan nikmat Allah. Kemudian sudah diberikan satu, kita minta yang lain, diberikan satu, kita minta yang lain, sehingga kemudian Allah turunkan kemurkaan Allah berupa kenistaan dan kehinaan. Ketika Allah sudah menghinakan suatu kaum, maka tidak ada satupun orang yang bisa memuliakannya. Semoga kita tidak seperti kaum Bani Israel ya. Anak-anak Ibu, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan usia pada kita sehingga kita kedepannya bisa belajar lebih baik lagi. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita melalui wabah yang saat ini sedang diberikan pada kita. Cukup pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.